Ya, masih tentang pelayanan yang digerakkan oleh tujuan, dan saya menyampaikan bahwa memang apa yang saya jelaskan itu adalah satu panduan yang digunakan di dalam pelayanan Kamuda memang. Tetapi karena saya melihat itu relevan dengan pelayanan penggembalaan, maka saya merasa bahwa ini adalah baik buat semuanya. Ya. Oke. Saya coba share. Oh iya, mungkin saya minta salah satu saudara mungkin yang signalnya bagus untuk bisa menjadi co-host saya. Kalau ada yang nanti keluar masuk bisa membantu saya. Ini kayaknya Verita ini signalnya bagus nih ya. Bisa minta tolong ya? Boleh Pak, boleh. Iya. Boleh Pak. Tidak banjir ya di Bogor ya? Puji Tuhan, tidak Puji Pak. Tuhan ya. Banyak yang kebanjiran nih di Jakarta, Bekasi. Iya, hujannya aja dari sini Pak. Oh iya, kiriman tuh ya. Oke. Iya, coba saya share screen. Hmm. Oke. Oke. From current slide. Apakah saudara bisa melihat slide yang saya bagikan? Bisa Pak. Bisa ya? Cuman ada dua ini ya. Kayaknya ada dua layar ya, saudara. Betul. Oke, saya berarti satu layar saya hilangkan supaya saudara tidak bingung. Oke. Ya, saya review sebentar bahwa minggu lalu kita bicara tentang satu konsep pelayanan yang menurut saya ini adalah konsep pelayanan yang menolong kita untuk kita punya gambaran ya tentang bagaimana kita bisa mengembangkan gereja di dalam penggembalaan ya, di dalam penggembalaan. Dan konsep ini didasarkan kepada satu pemahaman bahwa pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang sejak awal itu memiliki tujuan, digerakkan oleh tujuan. Jadi bukan digerakkan oleh masalah, bukan digerakkan oleh kebutuhan, tetapi digerakkan oleh tujuan. Dan kemarin minggu yang lalu, Senin yang lalu, kita belajar beberapa komponen dari 9 komponen pelayanan yang digerakkan oleh tujuan tersebut. Dan sekarang dari 3 komponen yang pertama, yaitu komponen yang pertama adalah kuasa Allah. Ya. Lalu komponen yang kedua, apa saudara-saudara komponen yang kedua? Setelah kuasa Allah, apa saudara?
yaitu tujuan. Ya, komponen yang kedua tujuan, dan komponen yang ketiga adalah orang yang diharapkan hadir atau target pelayanan kita. Siapa yang kita harapkan hadir di dalam pelayanan kita? Siapa yang kita akan jangkau, begitu ya. Kita harus punya gambaran yang jelas tentang siapa yang kita akan jangkau. Ada orang yang mengatakan, oh, saya menjangkau semua orang, Pak. Oh ya, bagus gitu. Tapi kalau saudara berpikir menjangkau semua orang itu siapa gitu? Karena orang itu ada kelompok-kelompok dengan profil-profil tertentu ya. Kalau saudara misalnya saya mau menjangkau keluarga, Pak, maka saudara-saudara pelayanan kita akan kita desain tepat untuk kebutuhan keluarga. Pak, saya mau menjangkau orang-orang muda. Pak, saya akan menjangkau orang-orang pekerja dan macam-macam. Ketika kita membuatnya menjadi lebih spesifik, maka itu akan menolong kita untuk bisa menyusun strategi, menolong kita untuk bisa membuat program-program lebih relevan sesuai dengan target kita, ya, sesuai dengan target kita. Jadi, saudara-saudara, betapa pentingnya tentang siapa yang kita harapkan untuk hadir di dalam penggembalaan kita. Ya. Nah, kemudian saya menyampaikan bahwa minggu yang lalu kita perlu membagi jemaat yang kita layani itu berdasarkan paling tidak 5 jenis komitmen mereka. Ya, yang pertama itu belum percaya. Jadi menarik karena di dalam konsep ini orang yang belum percaya itu dianggap sebagai calon jemaat, lalu simpatisan jemaat yang berkomitmen dan aktivis. Dan melalui 5 tujuan tersebut, maka 5 jenis komitmen ini akan kemudian kita lihat bagaimana mereka dari satu langkah kepada langkah komitmen yang lain masuk di dalam pelayanan penggembalaan kita. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan untuk overview minggu yang lalu. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan masuk kepada komponen yang keempat, yaitu program-program. Kalau kita sudah jelas dengan siapa yang bakal hadir, tujuan yang kemudian kita tetapkan, maka waktunya untuk mulai menyusun program. Ya. Memutuskan program-program apa yang akan menjangkau calon jemaat Anda dan membantu memenuhi tujuan-tujuan Allah. Jadi kita perlu memutuskan kira-kira siapa dan bagaimana kita bisa menjangkau calon jemaat dengan program-program yang kita sesuaikan dengan tujuan yang kita miliki. Dan ini adalah rumus membuat program. Jadi saudara-saudara, saya minta ketika saudara mengikuti penjelasan saya ini, saudara mulai terpikir dengan paper kelompok saudara-saudara, ya. Karena cara membuat paper tersebut berdasarkan penjelasan ini, ya saudara-saudara, berdasarkan penjelasan ini. Jadi rumus orang yang bakal hadir, jadi rumus dari membuat program adalah orang yang bakal hadir atau target plus tujuan sama dengan program. Jadi program itu dibuat dengan siapa yang bakal hadir, orang yang bakal hadir yang kita akan harapkan untuk hadir plus tujuan. Maka kemudian jadilah program. Seperti apa itu? Contohnya ya. Nah, ini saya berikan gambaran dari 5 tujuan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Maka kita buat satu daftar seperti ini ya. Siapa yang sedang kita jangkau? Ini bicara tentang orang yang bakal hadir dari 5 jenis komitmen tersebut, belum percaya, simpatisan, jemaat yang berkomitmen, aktivis. Kemudian yang berikutnya, apa tujuan kita? Ada 5 tujuan tersebut, tujuan penginjilan, ibadah, persekutuan, pemuritan, dan pelayanan. Kemudian bagaimana kita akan melakukannya? Bagaimana kita akan melakukannya? Ini program. Jadi how, bagaimana? Kalau yang pertama itu siapa, lalu kemudian tujuannya apa, maka kemudian
berikutnya adalah bagaimana program tersebut akan dijalankan. Ya, berikutnya saudara-saudara, program ini kalau saudara perhatikan belum percaya itu apa programnya, yaitu penjangkauan, simpatisan. Bagaimana mereka kemudian masuk menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori simpatisan. Maka kita punya jembatan-jembatan yang kita pakai, persekutuan dan fellowship atau apapun juga yang tujuannya adalah memenuhi persekutuan ini. Ya. Kemudian pemuritan, perlengkapan pemuritan yang dilakukan sendiri, ada yang menyebutnya SPK, saya pengikut Kristus, ada yang SMK, saya murid Kristus, atau apapun juga, tetapi pemuritan ini berbicara tentang satu perlengkapan bagaimana jemaat-jemaat kemudian bisa dimuridkan begitu, dan pelayanan, saya menyebutnya misalnya School of Leader, bagaimana mereka yang terlibat pelayanan dipersiapkan. Jadi saudara-saudara, kita perlu membangun jembatan-jembatan tersebut agar orang-orang yang kita layani mereka jelas tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapannya. Maaf, nampaknya ini karena tadi saya buat 2 screen, sekarang saya tidak bisa melihat video saya sendiri dan video saya, video saudara. Coba saya harus perbaiki. Bagaimana supaya kelihatannya screen saudara ini pergi ke screen sebelah. Oke, nah ini baru kelihatan ini. Ya. Iya. You cannot when okay. Interesting. Oke. Apakah saudara masih bisa melihat screen slide saya ataukah sekarang? Bisa, Pak. Bisa ya? Saudara bisa melihat? Bisa. Tapi bisa. saya tidak bisa melihat. Bisa, Pak. Jadi saudara bisa melihat PowerPoint saya, tapi saya yang sekarang saya tidak bisa lihat PowerPoint saya sendiri. Itu memang perlu ditumpangi tangan itu. Tumpangi tangan. You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Oke. Oke. Jadi ada, oke. Ya, ya. Saya harus singkirkan kayaknya. Ya, begini. Sehingga, oke. Oke. Nah. Ya, sekarang saudara-saudara, jadi membuat program itu sederhananya seperti tadi ya. Jadi contoh, kalau saudara-saudara mau merancangkan siapa target yang akan hadir, kalau kita bicara tentang simpatisan atau belum ke gereja, ya saudara-saudara tadi, saya ingat pada waktu kami memulai gereja di Surabaya ini, saya banyak melakukan program-program, kalau disebut program, yaitu program penjangkauan ya. Saya ingat saya pernah mengadakan business talk begitu ya. Saya pernah mengadakan karena yang orang-orang yang kami jangkau itu adalah targetnya adalah saya menyebutnya yaitu young professional and businessmen, orang-orang muda, pebisnis dan juga profesi, ya orang-orang yang profesional. Profesional itu artinya mereka yang bekerja di kantor dan lain sebagainya begitu. Lalu saya mengadakan business talk pada waktu itu. Ya, jadi saya mengundang seorang narasumber dan kemudian menyampaikan satu materi, ya misalnya tentang
tentang self entrepreneurship begitu-gitu ya, bagaimana memulai sebuah usaha. Saya undang waktu itu kebetulan saya ada teman dari Singapura yang datang, jadi saya minta dia berbicara, sharing, dan saya bagikan undangan melewat Instagram, lewat ada di Surabaya ini ada semacam, bukan Suara Surabaya ya, tapi semacam pengumuman yang kita bisa masukkan pengumuman selama 5 hari berturut-turut begitu. Kita membayar 250.000 dan kemudian ya waktu itu ada orang-orang yang daftar hadir di dalam acara bisnis talk kami. Kebetulan karena ada jemaat-jemaat kami yang bekerja sebagai fashion designer, yaitu perancang busana, yang kebetulan dia baru namanya naik daun begitu ya, namanya naik daun. Saya minta dia untuk kemudian coba kamu jadi narasumber di dalam bisnis talk berikutnya, dan banyak mahasiswa yang hadir karena dia juga mengajar di universitas di sini ya, di Universitas Ciputra begitu. Lalu kemudian ada sekolah-sekolah desain yang dia juga kadang-kadang sebagai tamu guru begitu, dan cukup banyak yang kemudian terlibat di dalamnya yang hadir. Kemudian karena ada jemaat juga yang bekerja sebagai MUA, yaitu make up artis ya, jadi pemake up begitu, yang kemudian cukup juga dikenal gitu. Saya minta untuk dia juga berbicara, sharing, dan ada orang-orang yang kemudian hadir di sana. Saya pernah mengundang orang yang kemudian bagaimana merangkai bunga, karena saya melihat ada orang-orang yang mulai usaha bunga begitu ya, merangkai bunga, dekor, dan lain sebagainya. Lalu saya undang orang tersebut untuk bicara, dan tujuannya adalah tadi itu, untuk kita terhubung dengan orang-orang yang belum percaya ataupun para simpatisan. Jadi saudara-saudara, itu sederhananya membuat program, yaitu siapa yang bakal hadir, itu yang kita menjadi target gitu ya, kita yang jadikan target. Jadi kalau saudara-saudara yang bakal hadir itu adalah orang-orang yang tidak biasa berada di dalam gereja, maka tentu saja jangan membuat target seperti apa ya, target-target yang sangat churchy begitu, yang sangat bau kegerejaan sekali gitu ya. Buatlah program-program yang mereka kemudian bisa berinteraksi dengan kita, bisa terbuka dengan kita. Artinya terbuka itu tidak merasa curiga dan lain sebagainya. Mungkin agak berbeda kalau saudara berada di kantong-kantong Kristen, di mana saudara dengan mudah mengadakan misalnya ibadah KKR di lapangan, atau KKR di mana begitu ya. Lalu kemudian mengundang orang-orang yang sakit didoakan dan lain sebagainya. Tetapi di tempat-tempat tertentu di mana tentu saja kalau KKR seperti itu sangat membutuhkan tenaga, biaya yang cukup besar begitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita bisa menghandle, dan pengalaman saya dengan membantu KKR seperti itu memang interaksi personalnya itu kurang ya, interaksi pribadinya sangat kurang. Dan biasanya memang ada orang-orang yang datang, tetapi kalau tidak diikuti dengan follow up, karena personal interaksinya itu kurang, maka biasanya follow up-nya juga kurang. Nah, jadi itu contoh saja yang saya berikan. Lalu kemudian program untuk bagaimana simpatisan pada akhirnya menjadi jemaat. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Ada acara-acara, misalnya kami, kalau di tempat kami ada namanya retreat tahunan ya. Jadi namanya summer break retreat gitu, summer break retreat yang diadakan biasanya pada bulan-bulan Mei, Juni, Juli, atau bahkan Agustus gitu, summer break. Atau kadang-kadang karena diadakan pada bulan Desember, saya menyebutnya Christmas break retreat gitu. Dan sesuai dengan masing-masing tujuan. Kalau di retreat ini tujuan kami adalah karena itu sudah mulai berbau retreat, biasanya 3 hari begitu ya, 3 hari 2 malam, maka kami mulai mengundang orang-orang yang simpatisan dengan gereja kami. Dan disitulah ada kesempatan mereka untuk terhubung dengan komunitas gereja kami gitu. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita membuat program. Jadi bukan sekedar sebuah kegiatan, tetapi pikirkan siapa yang akan bakal hadir, yang
yang akan hadir. Jadi jangan sampai kita membuat program yang hadir itu sebenarnya orang yang sama. Ya, artinya itu berarti kita nggak jelas tentang siapa target yang kita harapkan hadir. Lalu yang tadi, misalnya program persekutuan, program pemuritan, program pembinaan bagi para leaders, ya tentu saja pembinaan bagi para pelayan, ya hanya para pelayan yang akan hadir. Jadi itulah contoh-contoh di mana kita bisa memilah-milah, mempersiapkan program berdasarkan siapa yang bakal hadir, plus tujuannya, ya kalau tujuan itu penginjilan, tujuan pemuritan, tujuan persekutuan, atau tujuan pelayanan, dan saudara-saudara dari atau tujuan penyembahan, dari tujuan-tujuan tersebutlah kemudian kita menghasilkan program. Itu yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara, sehubungan dengan program. Jadi sederhananya begitu, saudara-saudara. Kalau diminta membuat program, tanyakan siapa yang bakal hadir, targetnya itu siapa. Yang kedua, tujuannya apa. Yang ketiga, jadilah sebuah program. Bentuk programnya itu harus merupakan perpaduan antara siapa yang bakal hadir plus tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan penginjilan, tujuan pemuritan, tujuan persekutuan, tujuan penyembahan, tujuan pelayanan. Dari 5 tujuan ini, tujuan yang mana yang ingin dicapai? Itu saya memberikan kepada saudara supaya kita punya pemetaan yang jelas tentang program, yang namanya program tersebut. Oke. Yang berikutnya, saudara-saudara, menunjukkan program-program Anda agar Anda bisa menolong orang-orang berpindah menuju kedewasaan rohani. Nah, inilah saudara-saudara, kita perlu menolong sebuah proses menciptakan atau kita bisa mengadopsi sebuah proses yang kemudian menjadi program di dalam gereja kita. Ada berbagai macam proses. Saya memberikan contoh, saya pernah mempelajari satu proses pemuritan. Ya, ini sebenarnya basisnya adalah Komsel, ya, yaitu G12, yang disebut dengan G12. Yang biasanya kemudian mereka ada tahapan-tahapannya. Misalnya mulai dari pre-encounter. Jadi pre-encounter ini adalah satu acara yang dilakukan untuk orang-orang dari belum percaya atau para simpatisan untuk mulai terhubung kepada gereja. Pre-encounter. Saya menggunakan juga kata pre-encounter kalau di gereja yang saya layani untuk mereka-mereka jemaat-jemaat baru. Saya kemudian memberikan mereka kesempatan atau tawaran untuk mereka mengenal gereja kami dan bisa ikut kelas pre-encounter sesudah ibadah biasanya, ya. Kelas pre-encounter tersebut yang dimana di kelas pre-encounter ini saya jelaskan apa sih visi misi gereja kami, nilai-nilai gereja kami, lalu kemudian mengapa kami ada di Surabaya, kami memperkenalkan siapa diri kami, dan kemudian saya ada sesi di mana memperkenalkan apa sih arti gereja itu, ya, supaya mereka mengerti begitu, supaya mereka mengerti ketika mereka ada di dalam gereja, apa yang kita harapkan terjadi di dalam hidup mereka, itu mereka mengerti sejak awal. Dan kalau mereka pada akhirnya belum baptis atau belum percaya Yesus secara pribadi, di pre-encounter inilah yang kemudian kami melayani dan kemudian sampai pada akhirnya mereka bisa terima Tuhan Yesus dan mengikuti baptisan air. Ya. Kemudian encounter ini lebih kepada semacam retreat begitu, ya, khusus sebenarnya ini jiwa-jiwa baru, ya, jiwa-jiwa baru juga. Jadi mereka mengalami seperti ada yang mengadakannya, misalnya tergantung situasi dan kondisi, ya. Kalau di tempat kami sulit mengadakan encounter, ya. Tapi inti dari encounter ini namanya encounter, perjumpaan. Jadi inti dari encounter ini menolong orang atau calon jemaat simpatisan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus di dalam acara yang kami adakan, yang kita adakan, begitu, ya. Hampir seperti retreat mini, begitu, ya. Lalu ada post encounter, jadi post encounter itu sesudah biasanya untuk para pengerja dan lain sebagainya. Ini contoh saja bagaimana kemudian proses itu dipikirkan. Jadi saya mau bertanya kepada saudara di dalam gereja saudara-saudara,
proses yang seperti apa yang saudara miliki gitu, atau kalau saudara sebagai jemaat atau saudara sebagai gembala atau sebagai pemimpin di dalam gereja, proses apakah saudara punya gambaran proses mulai dari awal belum percaya sampai mereka percaya, sampai mereka menjadi jemaat, bahkan sampai mereka menjadi pengerja. Itu prosesnya seperti apa? Nah, ini komponen yang kelima yang kita harus miliki sebagai seorang gembala. School of Leaders ini adalah pembimbingan, pembinaan bagi para pelayan Tuhan yang sudah aktif, lalu kemudian naik level menjadi para pemimpin. Disinilah kemudian diajari tentang nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai submission, ketundukan, nilai-nilai roh teachable, ya roh mudah diajar, mau diajar dan lain sebagainya. Jadi di sini ada tahapan-tahapan yang kemudian disebut proses. School of Teacher ini adalah bagi mereka para pemimpin ini yang kemudian mereka bisa membantu kita untuk mengajar di dalam pembimbingan ini. Tetapi saudara, saya tidak sedang mengatakan bahwa pemuritan itu adalah sebuah kelas. Pemuritan bukan kelas. Pemuritan adalah gaya hidup. Tetapi apa yang saya sharingkan ini berbicara tentang proses-proses yang dilakukan oleh gereja sebagai sebuah lembaga organisasi yang menolong jemaat yang kita layani itu bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Tetapi pemuritan itu sendiri tidak bisa dikerjakan hanya melalui kelas-kelas seperti ini. Pemuritan adalah gaya hidup. Ya, pemuritan itu gaya hidup, di mana kita memuridkan orang-orang secara konsisten dan stabil sampai kemudian mereka mengalami perubahan dan kemudian mereka juga memuridkan orang lain. Jadi itu adalah sebuah gaya hidup ya kalau pemuritan itu sendiri. Nah, dari sini paling tidak ada dua hal karena ini berkaitan ya saudara-saudara, yaitu program dan proses. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari saudara-saudara sebelum saya lanjutkan dari dua komponen yang saya sharingkan, yaitu program dan proses. Karena nanti saudara akan membuat programnya, jadi program itu lebih berhubungan dengan aktivitasnya, sementara proses, saudara menyusun sebuah proses yang menolong jemaat itu bertumbuh. Itu prosesnya yang kita kemudian perlu pikirkan. Nah, dua hal ini saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Kalau ada pertanyaan, silakan, ataupun tanggapan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ya. Nanti. Bapak, saya ingin bertanya. Oh ya. Ya, saya Elsa. Ya, Bapak, Elsa. apakah program itu ketika di tengah jalan bisa berubah? Maksudnya, kita ngelihat waktu COVID kemarin kan kita gereja itu pasti punya program ya kan. Tapi ketika melihat keadaan seperti ini, apakah itu program bisa berubah di tengah jalan? Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, oke. Program itu namanya program itu adalah sarana untuk mencapai tujuan ya. Sarana untuk mencapai tujuan. Begitu situasi kondisi berubah, maka tentu saja akan mempengaruhi sarananya. Ya, tentu saja akan mempengaruhi sarananya. Tetapi yang pasti tujuannya itu tetap. Jadi tujuan tetap, tetapi sarananya berubah. Karena COVID ini banyak hal yang berubah. Misalnya pertemuan-pertemuan tidak bisa dilakukan, akhirnya dilakukan lewat Zoom, karena new normal ya, sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, maka tidak mudah untuk kemudian orang bisa bertemu di Zoom dan lain sebagainya. Tentu ada perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi tetap ada, itu sebabnya mengapa kita membuat tujuan. Karena tujuan ini menolong kita untuk bisa mengadakan perubahan. Karena kalau tidak jelas tujuannya, justru banyak orang berpikir tentang programnya. Jadi kayak program bukanlah tujuan.
program adalah cara kita mencapai tujuan. Sehingga program itu memang harus bisa berubah, gitu. Harus bisa mengalami penyesuaian sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi. Kalau kita merencanakan program A, tetapi kemudian ternyata di lapangan atau pada waktunya terjadi sesuatu dan program A ini tidak bisa kita jalankan, maka saudara-saudara kita bisa mengubahnya. Tetapi banyak orang itu yang kaku ya. Program sudah ditetapkan, sudah dimasukkan kalender, tetapi situasi kondisi berubah, maka kemudian seolah-olah program harus tetap dijalankan apapun yang terjadi. Padahal program bukanlah tujuan. Tujuan itu tercapai melalui program. Nah, kalau program A tidak bisa dijalankan, bukan berarti tidak ada program. Buatlah program B yang dipastikan adalah kita tetap sedang menuju pencapaian tujuan itu. Jadi tentu saja program harus bisa mengalami penyesuaian. Bahkan kadang-kadang kita punya program-program yang baik pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi apabila itu tidak sesuai, dipandang tidak sesuai untuk bisa mencapai tujuan, maka kita juga harus bisa belajar untuk mengadakan penyesuaian program. Ya, itu yang perlu diketahui oleh kita semua, sebab seringkali program yang kemudian sudah menjadi tradisi, nah itu ya, program yang sudah menjadi tradisi itu sulit diubah. Misalnya doa malam, katakanlah begitu kan. Doa malam itu kan itu program yang juga bisa menjadi tradisi gitu. Lalu karena satu dan lain hal, maka kemudian kita mulai mengubah misalnya doa malam tersebut gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada perasaan tidak rohani misalnya kayak gitu-gitu ya. Oh, ada perasaan kita kok jadi lebih duniawi. Saya ingat satu kali saya pernah menggembalakan sebuah gereja, dan kemudian gereja itu ada 2 kali ibadah pagi dan sore. Dan ibadah sore setelah saya evaluasi itu tidak efektif. Tidak efektifnya yang datang itu orang yang sama yang hadir pada ibadah pagi. Lalu yang kedua, tidak efektif itu ya ibadah ini terkesan terpaksa diadakan tanpa jelas tujuannya apa gitu. Apa tujuan ibadah sore? Saya kemudian mengambil waktu merenung, berdoa puasa, dan saya merenungkan ibadah sore ini harus berbeda dengan ibadah pagi supaya orang punya tujuan, atau kalau memang ibadah ini sama berarti diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa ibadah pagi dan mereka punya waktu di sore hari. Jadi saya harus jelas dengan tujuan dari ibadah sore tersebut. Sebelum saya menemukan tujuan, saya freeze ya, saya bekukan ibadah sore. Jadi ibadah sore saya tiadakan. Saya pakai ibadah sore untuk kunjungan karena saya waktu itu menjadi full time dosen di Sati dan menggembalakan sebuah gereja. Saya merasa kesulitan untuk menemukan waktu kunjungan. Jadi saya pakai waktu sore, minggu sore untuk kunjungan. Dan waktu saya pakai minggu sore itu ada jemaat-jemaat yang mengatakan, Pak Agus, ini ibadah sore ini sudah ada lebih dari 12 tahun, Pak. Kok sekarang ditiadakan? Kesannya kok kita jadi gimana ya, Pak? Kok kayak kurang rohani. Ibadah kok ditiadakan. Nah, saudara-saudara perhatikan di sini. Jadi terkesan bahwa ibadah ditiadakan itu tidak rohani. Padahal tidak rohani itu kan bicara tentang menghidupi firman gitu. Menghidupi firman. Dan saya kemudian jelaskan kepada jemaat sebelumnya, dan saya jelaskan ini tujuan saya. Saya akan mengadakan sekali lagi nanti ibadah sore kalau saya jelas tujuannya. Sebagai gembala saya jelas tujuannya, saya baru mengadakan. Dan setelah saya temukan tujuan, saya adakan kembali. Yang tadinya kehadiran cuma 12, waktu saya adakan kembali, saudara-saudara, mulai meningkat sampai 30, 35 kehadiran rutin. Kalau pagi itu ada sekitar 125, tapi sore itu yang terus bergumul. Tapi waktu saya mengadakan pembaruan perubahan, maka saya mengambil kesempatan untuk meniadakan ibadah sore untuk beberapa saat. Dan banyak yang protes. Nah, ini yang kadang-kadang orang antara program dan tujuan itu menjadi
bingung begitu ya. Program dan tujuan menjadi bingung sehingga kadang-kadang program seolah sulit dirubah gitu. Ya. Saya memberikan contoh yang ekstrim ya. Tetapi kalau corona kemarin pasti banyak program yang mengalami penyesuaian ya, itu. Nilai-nilai yang direncanakan. Ya, tadi Elsia ya kalau saya tidak pertanyaan Ya, yang Pak. Jelas. Ya. Terima kasih. Jelas ya, sama-sama. Nilai-nilai yang direncanakan. Nah, ini saudara-saudara, di dalam menggembalakan kita perlu membangun nilai-nilai atau memilih nilai-nilai yang kita ingin pakai di dalam pelayanan kita. Mendefinisikan nilai-nilai apa yang akan memperkuat pelayanan Anda dan mempertinggi tujuan Anda, tujuan-tujuan Anda. Saya memberikan contoh nilai-nilai yang akan menolong kita untuk mudah mengingatnya. Pak, kalau pelayanan kami dulu-dulu ini nilai-nilai ini tidak disebutkan ya, tetapi sesungguhnya bukan berarti tidak ada gitu. Karena nilai-nilai ini biasanya sangat sesuai dengan profil gembalanya, begitu saudara. Maka muncullah nilai-nilai itu. Karena saya pada waktu melayani dan mulai mencoba menemukan nilai-nilai, itu saya menanyakan kepada diri sendiri. Saya mengambil waktu berdoa, berpuasa, saya coret-coret, saya baca firman Tuhan, saya renungkan, lalu saya coret-coret nilai-nilai apa yang kuat, yang saya ingin bangun. Dan nilai-nilai itu adalah juga relevan dengan saya, yang cocok dengan saya. Tentu saja kita harus memiliki semua nilai-nilai yang baik, yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi yang saya maksud nilai-nilai ini contoh ya saudara, ada gembala yang dia itu punya passion pelayanan-pelayanan sosial misalnya. Maka kemungkinan besar ada nilai-nilai yang tertuang yang akan dibangun melalui gereja ini adalah nilai-nilai pelayanan tersebut ya, misalnya love people misalnya, mengasihi orang-orang. Maka itu akan tercermin karena nilai-nilai itu sesuatu yang menonjol yang kita pakai di dalam pelayanan untuk menghasilkan satu semacam DNA sebuah jemaat gitu, sebuah gereja, yaitu nilai-nilai ya. Setiap keluarga itu punya nilai-nilai, saudara. Saudara yang dengan keluarga masing-masing, saudara-saudara punya nilai-nilai yang kemungkinan ada yang sama dengan keluarga yang lain, tetapi ada yang berbeda. Karena masing-masing keluarga itu punya karakteristik sendiri. Demikian juga sebagai gembala dan perpaduan antara gembala dan karunia-karunia jemaatnya, serta kebutuhan lingkungan yang ada, maka kita kemudian membentuk nilai-nilai tersebut di dalam pelayanan. Saya memberikan contoh sebuah nilai-nilai yang kemudian disingkat menjadi RELAX, yaitu relational approach, pendekatan hubungan, kemudian encouragement, dorongan, laughter and celebration, canda, tawa, dan perayaan, acceptance, penerimaan, Christ-centered life, kehidupan yang berpusat pada Kristus. Nah, ini contoh nilai-nilai yang kemudian diakronimkan begitu ya, yang disingkat. Dan saudara-saudara, di dalam paper saudara-saudara, saya juga minta nanti saudara-saudara memikirkan nilai-nilai. Nilai-nilai yang kemungkinan saudara, karena ini mengandaikan diri saudara menggembalakan, tapi kalau saudara sudah menggembalakan, ya mungkin itu keuntungan saudara-saudara. Tetapi saya menantang saudara-saudara yang sudah menggembalakan untuk mengeksplor kemungkinan-kemungkinan baru daripada hanya menjiplak dari yang sudah ada. Supaya saudara-saudara belajar untuk challenge, untuk menantang diri sendiri, karena saudara-saudara menemukan nilai-nilai ini jangan dipikirkan seperti, oh saya mau punya nilai-nilai ini. No, itu caranya bukan begitu. Caranya adalah kita itu membaca diri sendiri, saya ini kuat di mana gitu. Saya ini kuat di mana? Ada gereja yang gembalanya itu kuat di memberi. Dia sangat suka memberi. Itu harus kemungkinan sangat besar di dalam nilai-nilainya. Give atau memberi itu akan masuk di dalam nilainya. Kenapa? Karena gembalanya itu akan dengan kuat memberikan teladan memberi. Dan orang-orang yang dilayani digembalakan akan punya warna khas dengan nilai-nilai itu, saudara-saudara.
khas dengan nilai-nilai. Ada gembala yang sangat suka misi, menginjil gitu ya. Kemungkinan besar dia akan menuangkan nilai-nilai yang dibangun di dalam gereja itu, di dalamnya ada misi. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang teman dari Australia, dia gembala di Sydney begitu ya. Lalu dia menjelaskan nilai-nilai, dan salah satu nilai yang kemudian dia tuangkan di situ adalah yaitu kerjasama tim. Dia mengatakan semua pekerjaan di gereja kami ini tidak boleh dikerjakan sendirian. Dia mengatakan semua tim. Dia mengatakan semua tim. Jadi dia pastikan semua tanggung jawab yang diberikan itu ada unsur kerjasama tim. Gitu. Ada unsur. Kenapa? Karena itu juga mewakili nilai dirinya gitu. Nah sama, ketika kita ini mengalami kesulitan mengenali diri, maka biasanya kita juga sulit mengenali nilai-nilai apa yang kita mau kembangkan, yang cocok, yang sesuai dengan pelayanan dan dengan diri kita. Contoh nih, kalau ada orang yang pelit, ya, nggak mungkin nih dia akan taruh nilai kemurahan hati gitu, generosity itu di dalam nilainya, karena itu akan bertentangan, konflik dengan gembalanya ini, saudara. Mungkin saya bukan mengatakan pelit ya, berhemat mungkin ya, walaupun kadang-kadang petty ya, beda tipis gitu, saking hematnya itu ya. Tapi generosity itu misalnya contoh generosity, kalau ngajak makan gitu ya. Ini kadang-kadang nih kita kan pendeta atau kita para hamba Tuhan itu kan suka ditraktir gitu ya, suka ditraktir. Dan kadang-kadang traktiran itu seperti dipandang sebagai bagian dari panggilan hamba Tuhan gitu. Kalau hamba Tuhan ya ditraktir gitu. Tapi saudara, orang yang punya generosity, dia itu malah suka mentraktir misalnya kayak gitu. Nah, itu dia memberikan contoh-contoh di mana keberanian untuk menjadi generous, keberanian untuk memberi itu dituangkan di dalam nilai-nilai yang akan dibangun. Maka itu gereja tersebut akan dengan jelas memiliki nilai-nilai di mana orang-orang akan tertarik kepada nilai-nilai tersebut. Itu pentingnya nilai-nilai ya. Jadi di dalam pelayanan supaya kita mudah. Dan bukan itu saja sebenarnya, fungsi dari nilai-nilai ini juga menolong kita apabila kita ada masalah ya saudara. Di gereja kami ini misalnya kami punya nilai, sudah mengalami perubahan beberapa 2 kali nilai-nilai ya. Kalau dulu yang pertama itu nilainya need, no judgment, encouragement, kemudian acceptance, trust. Tapi kemudian setelah sekian waktu saya melihat, nah saya sendiri itu sangat suka pelayanan dengan pelayanan di mana keterlibatan Roh Kudus itu luas ya, ruang kepada keterlibatan Roh Kudus itu sangat saya berikan begitu, sehingga kemudian 2 tahun lalu saya kemudian merancangkan sebuah nilai baru yang saya tambahkan dari nilai yang sebelumnya, dan kemudian kami para pemimpin sepakat sehingga nilai-nilai itu menjadi saya sebut pantas ya, karena kami di Surabaya kata pantas itu artinya pantas gitu ya. Kalau jadi murid Kristus ya pantasnya punya nilai ini gitu. Nah, jadi pantas itu purposeful life gitu, tujuan yang hidup yang bertujuan. Lalu kemudian A, acceptance, N, no judgment, T, trust, E, encouragement, and S terakhir itu spirit led, yaitu dipimpin oleh Roh. Makanya kemudian di tagline kami itu kalau saya tidak salah di Instagram mungkin the place when you can family where you can find a purpose. Kami gereja adalah keluarga di mana engkau bisa menemukan tujuan. Karena saya melihat dan saya termasuk, kalau dari pengenalan diri saya sendiri, saya adalah orang yang suka menaruh tujuan ya, menaruh visi. Jadi itu sebabnya saya taruh nilai
tambahkan nilai purposeful life gitu, hidup yang bertujuan. Nah, makanya selalu saya tanyakan kepada jemaat, tujuan hidupmu apa? Kenapa kamu buat bisnis ini? Tujuanmu apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan. Karena saya yakin bahwa orang yang memiliki tujuan itu hidupnya lebih mudah diarahkan, lebih lebih efisien, lebih efektif gitu, tidak boros waktu, tidak berputar-putar nggak jelas, tidak mengikuti mood gitu ya, mood yang up and down gitu, kadang suka, kadang nggak suka. Tapi orang yang bertujuan itu akan lebih stabil dan konsisten, dan growth atau pertumbuhan itu sebagai gaya hidupnya karena dia bertujuan gitu. Nah, itu contoh saja ya, bagaimana saudara-saudara nanti juga mendiskusikan tentang nilai dari gereja yang saudara-saudara sedang gambarkan nanti di dalam paper saudara-saudara ya. Kemudian keluarga, bekerja sama dengan keluarga untuk membentuk pelayanan gereja yang kokoh. Nah, saya menaruh keluarga memang di bukunya Douglas Fish, karena ini konsepnya pelayanan kaum muda, dia melibatkan keluarga itu dalam perspektif bahwa jangan hanya melayani anak-anak mudanya saja, orang-orang mudanya saja, tapi libatkan orang tua di dalam pelayanan kaum muda. Douglas Fields dia memberikan contoh, misalnya ada orang tua yang anaknya bebas narkoba, lalu diundang untuk sharing dan dia berbagi tentang bagaimana kepedihan, penderitaan, tantangan ketika memiliki anak yang terikat oleh narkoba, dan intinya adalah melibatkan keluarga sebagai kepanjangan pelayanan dari pelayanan Douglas Fields, yaitu kaum muda pelayanan. Nah, saya juga melihat bukan hanya di dalam konteks pelayanan kaum muda, dalam konteks penggembalaan kita ini juga harus punya paradigma pemikiran tentang keterlibatan keluarga. Karena tidak terhindarkan penggembalaan itu adalah mulai anak lahir sampai dia menikah, sampai dia meninggal, itu penggembalaan. Jadi pelayanan penggembalaan itu adalah pelayanan yang unik ya saudara-saudara, karena kita akan melayani orang mulai sejak lahir, penyerahan anak, kemudian baptisan, dia dibaptis, ketika dia sekolah, kerja, atau ketika dia pacaran, kita membantu membimbingnya. Ketika mau menikah, kita memberikan bimbingan pranikah. Menikah, kita nikahkan, gitu. Pemberkatan nikah, punya anak lagi nanti. Lalu anaknya ada child dedication, penyerahan anak. Terus, seperti itu terus-menerus ya. Jadi sebenarnya tidak terlepas dari pelayanan siklus keluarga, gitu. Maka saudara-saudara, di dalam pelayanan penggembalaan, kita harus punya pemikiran tentang keluarga, mindset kita tentang keluarga. Kemudian langkah-langkahnya, ciptakan mentalitas tim kerja. Kerja sendiri itu lebih cepat. Karena ya kita ngatur diri sendiri gitu. Waktunya ya kita sendiri dan tenaganya kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, ada yang mengatakan kalau Anda ingin bekerja cepat, bekerjalah sendiri. Tapi kalau Anda ingin bekerja jangka panjang, long term, bekerjalah secara tim. Bekerja sendiri itu cepat, tapi usianya pendek, ya. Artinya ketahanannya itu pendek. Dan milikilah mentalitas kerja tim, ya, kerja tim. Saya baru membentuk satu tim, namanya pra-sermon team ya. Jadi tim itu membantu saya untuk memberikan hal-hal yang menolong khotbah saya, untuk misalnya ada perspektif-perspektif yang akan membantu untuk hal-hal yang lebih praktis ya. Mengapa? Karena ada tantangan buat saya ini dosen gitu. Saya banyak baca buku. Nah, kadang-kadang yaitu tantangan saya untuk kemudian menyampaikan banyak hal yang kadang-kadang saya miss gitu, saya terlewatkan hal-hal yang kemudian praktis. Dan saudara-saudara, untuk hal tahu yang praktis seringkali kita harus mengadakan kunjungan, ya, itu pentingnya kunjungan. Tetapi saudara-saudara, di pandemik ini kunjungan sangat sulit ya, kalau di Surabaya ya. Jadi saudara-saudara, saya kemudian
membentuk tim untuk membantu saya memberikan hal-hal yang bisa menolong saya, input-input yang praktis. Gimana sih khotbah saya ini dipraktekannya seperti apa dalam konteks kamu nih sebagai mahasiswa yang baru saja selesai kuliah, dalam konteks kamu sebagai seorang pebisnis muda, dalam konteks kamu sebagai seorang fashion designer, dalam konteks kamu. Saya menanyakan hal-hal begitu untuk menolong bagaimana firman Tuhan ini menjadi relevan, ya, menjadi relevan. Jadi, saudara, saya ciptakan itu mentalitas tim kerja ya, di dalam pelayanan. Walaupun kerja sama tim itu namanya tim ya, kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu ada masalah-masalah kadang-kadang. Itu sebabnya orang seringkali kemudian suka kerja sendiri karena dia nggak mau ribet dengan ngurusi orang lain, apalagi yang tidak sepaham misalnya begitu. Tapi saudara, di dalam penggembalaan tak terhindarkan untuk kita berurusan dengan tim supaya pelayanan kita itu long last, yaitu bertahan lama gitu. Dan kalau satu pemimpin tidak ada, maka akan siap pemimpin yang lain untuk menggantikan tempatnya gitu. Kemudian memelihara komunikasi, langkah-langkahnya, temukan bahan tentang keluarga, ini di dalam hubungannya tadi dalam pemikiran perspektif keluarga, kemudian memfasilitasi proses belajar keluarga, ya, jadi bentuklah komsel-komsel keluarga, misalnya kayak gitu. Di tempat kami ada KTB Family namanya, jadi KTB khusus keluarga-keluarga muda, di mana sharing-sharingnya bicara tentang keluarga, ya, gimana dari duel menjadi duet, misalnya kayak gitu-gitu ya, dan tips dan trik mengatasi konflik dan lain sebagainya gitu. Jadi ada isu-isu, tema-tema yang bersifat keluarga yang kami sampaikan di dalam komunitas tumbuh bersama family. Ya. Nah itu contoh bagaimana kita membayangkan atau memikirkan keluarga sebagai unit pelayanan yang kemudian kita persiapkan, merancangkan program keluarga, sertakan orang tua dalam tim pelayanan Anda. Jadi, oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sehubungan dengan nilai-nilai dan kemudian melibatkan keluarga atau memiliki perspektif keluarga di dalam proses penggembalaan, ya, di dalam proses penggembalaan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Berikutnya adalah pemimpin-pemimpin yang ambil bagian. Menemukan pelayan-pelayan yang mengembangkan mereka dalam pelayanan yang memenuhi tujuan. Pelayanan yang kekurangan pelayan seringkali menjadi kelebihan beban, tertekan dan terlalu lelah untuk mendapatkan visi baru. Inilah yang sering terjadi. Pelayanan yang kekurangan pelayan. Saya mau tanya saudara, apakah ini terjadi di gereja saudara? Atau terjadi pada saudara? Aduh Pak, di tempat saya ini susah Pak. Apalagi kadang-kadang di kota kecil atau di desa, ya. Ini, Pak, kami di tempat kami kekurangan pemain musik Pak. Kenapa? Ya biasanya mereka kalau setelah SMA akan keluar dari tempat kami. Wah, saya sering mendengar keluhan, ya, curhatan dari gembala-gembala di kota kecil atau di pedesaan biasanya seperti ini. Kadang-kadang curhatannya agak ngomongnya seperti ini. Ya, yang mengembalakan di kota ini enak, terima jadinya aja. Kami yang di desa-desa ini ya membimbing mulai dari anak-anak sampai mulai mereka bisa terlibat pelayanan. Dan ternyata setelah mereka bisa melayani, mereka lulus SMA, mereka pindah ke kota karena kuliah. Atau kemudian mereka kerja. Siapa yang menerima? Gembala-gembala kota. Ya, kadang-kadang curhatannya begitu ya, saudara-saudara. Tetapi saya yakin bahwa itu adalah panggilan.
Apa yang saya maksud? Belum tentu bagi mereka yang melayani di kota bisa melayani di desa. Sebaliknya juga, bagi mereka yang ada di desa belum tentu bisa ke kota. Jadi ini adalah sebuah panggilan. Jadi saya melihatnya ya seperti sistem anggota tubuh Kristus begitu, bahwa ada bagian-bagiannya. Jadi dan Tuhan kan menilainya berdasarkan apa yang kita kerjakan begitu ya. Nah, ini pelayanan yang kekurangan pelayan akan seringkali menjadi kelebihan beban, tertekan dan terlalu lelah untuk mendapatkan visi baru. Karena terlalu banyak yang diurusi, maka tidak sempat lagi memikirkan visi ya. Jadi pendetanya, gembalanya terkuras habis tenaganya. Boleh merespon ya, Pak? Boleh silakan. Ya. Boleh merespon? Oh ya, duluan Mbak. Ya, silakan. Ya, ingin berbagi sedikit. Memang benar tadi apa yang Bapak katakan tentang kita di desa. Ya, memang sekarang kita sudah di kabupaten, tapi kan kabupaten pemekaran ya, desa tetap aja desa, Pak, gitu. Begitu ya. Nah, jadi kalau kembali ke atas tadi tentang apa program dan tujuan, ya kalau nggak salah ya. Nah dan sasaran ya. Dan memang di awal-awal pelayanan kami dulu itu memang sasaran kami itu anak-anak sekolah minggu dan pemuda. Dan kami mencurahkan semua ilmu yang didapat di kampus. Lalu dan memang kehadiran orang dewasa itu lebih minim ketimbang pemuda sama sekolah minggu gitu. Sekolah minggu itu bisa sampai 100, pemuda bisa sampai 70-an, jemaat dewasanya itu 30-an, 40-an gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, sesuai dengan pembahasan kita yang poin pertama tentang kuasa Allah, dan waktu kami merubah doa-doa kami dan sasaran kami, dan Tuhan mengerjakan itu. Gitu. Jadi kita nggak hanya menjangkau sekolah minggu dan kaum muda, tetapi kita juga minta orang dewasa yang mumpuni atau kompeten bisa menjadi sponsor di pelayanan, dan dengan doa yang bersungguh-sungguh, dan Tuhan mengerjakan itu, Pak. Terus jadi menurut saya kalau ingin menyambung pertanyaan yang minggu lalu mengatakan bahwa dari mana kita tahu Tuhan bekerja dan tidak bekerja, kadangkala doa kita yang perlu diperhatikan, Pak. Bukannya Allah tidak bekerja. Dalam hemat kami, dalam pengalaman kami, Allah itu tetap bekerja gitu. Tetapi kadang-kadang yang tadi Bapak katakan itu memang kita harus memperhatikan visi kita dengan baik begitu. Memperhatikan sasaran kita ke depan. Jadi saya bicara ke sini bukan kami sudah mencapai sepenuhnya sasaran kami, tetapi kami mulai mengerti jalan-jalan Tuhan. Sudah hampir 19 tahun. Karena jauh dari mentor, jauh dari orang-orang besar, jauh dari pengalaman-pengalaman orang begitu. Dan bergurunya harus jauh ke kota, jadi kita lebih banyak otodidak, membaca buku, dan kayak begini, kita berkuliah lagi untuk mendapat pengetahuan. Lalu yang berikut adalah mengenai keterbatasan di dalam pelayanan. Saya nggak tahu di kota, tapi kami begitu mengalami itu di kampung, walaupun kami sudah memberdayakan anak-anak muda kami, dan itu betul. Waktu mereka lulus, mereka pergi ke kota, mereka kuliah, anak-anak yang tak huruf, itu benar-benar nggak pernah pegang musik, memang dari kampung-kampung sekali, dan kita latih sampai mereka itu bisa jadi WL, bisa jadi singers, bisa jadi drummer, bisa jadi keyboardist sekelas kampung, Pak. Tapi sekelas kampung itu kami dipakai oleh kabupaten loh. Ada acara-acara di kabupaten, acara bupati kami yang dipakai. Gereja kami itu selalu dipakai gitu. Iya. Lalu kami tidak berhenti berdoa, Pak. Lalu kami berdoa, lalu kami doanya diubah lagi gitu. Tuhan, tolong kirimkan kepada kami orang-orang yang menetap, orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang kalau kita berdoa dulu kami, kalau ada orang yang kepala pusing di gereja, Pak, doa kami itu, Tuhan, singkirkan orang-orang yang bikin sakit kepala. Benar, Pak, keluar 7 kakak, Pak. 49 jiwa.
Habis keluar kami stres 2 tahun. Lalu kami merubah doa kami. Tuhan kirimkan kami jiwa-jiwa baru. Mungkin mereka bukan orang sempurna, tapi orang-orang yang mau diubahkan menjadi seperti Yesus. Kesini nggak ada lagi orang yang keluar, Pak. Dan mereka 90% lebih itu orang yang mau mendukung visi gembala. Itu yang luar biasa. Dan sekarang kami tidak kekurangan pelayan seperti zaman dulu lagi. Jadi maksudnya ya sudah 80% lebih kami bisa menangani itu, dan kami memakai sebuah prinsip, nggak tahu itu prinsip dari gereja atau dari mana gitu, atau prinsip penggembalaan, domba melahirkan domba dan pemimpin menghasilkan pemimpin gitu. Jadi kami benar-benar mengkader jemaat-jemaat yang kita lihat punya potensi untuk mereka menjadi pemimpin. Enaknya kayak gini, 2 minggu lalu kami keluar ke kota Sorong. Kita nggak perlu khawatir lagi akan kekurangan pemimpin, pelayanan mandek, karena kami tahu mereka memiliki pemimpin-pemimpin baik di kaum wanita, di kaum muda, di sekolah minggu, di pelayan altar yang bertanggung jawab, yang tunduk kepada otoritas dan bisa melakukan tugas mereka dengan benar di hadapan Tuhan gitu. Tapi bukan berarti harus ditinggal terus, Pak, pelayanan, Pak. Itu namanya menyerahkan diri ke dalam pencobaan gitu. Dan tadi pagi saya memang masih membaca, saya ada keterlambatan membaca jadwal firman Tuhan yang saya ikuti untuk 2 tahun, tetapi saya lagi melanjutkan lagi di prosesnya si Yusuf itu, Pak, gitu. Jadi memang proses itu nggak secepat itu gitu. Memang kita lelah, kita letih, rasanya kayak kesel sama Tuhan. Tuhan, ini pelayananmu loh. Kok nggak bisa dibikin instan begitu? Gitu. Tapi memang Tuhan itu selalu lebih kepada proses, walaupun hasil tidak mengkhianati proses gitu. Dan akhirnya menghadapi pelayanan pada hari-hari ini, ketika kami berbenturan dengan masalah, kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk melewati proses gitu. Kayak Yusuf, udah sebentar lagi nih, dia udah mengartikan mimpi dua pelayannya Raja Firaun itu. Dia bilang jangan lupa ya, tapi tuh dia dilupakan gitu. 2 tahun kemudian baru dia ingat ketika Firaun bermimpi. Baru dia bilang, oh iya ada teman saya di penjara gitu. Jadi sudah dekat kepada titik yang terakhir, step terakhir, tetapi toh masih menginginkan kita melewati proses gitu. Dan itu semua memang benar, yang tertinggi poin pertama yang harus kita lakukan memang kuasa Allah. Walaupun sekalipun pada waktu kita berdoa itu lama jawaban Tuhan, kita seolah-olah seperti kuasa Allah nggak ada. Kuasa Allah tetap ada, Pak, yang kami alami gitu. Dan saya sampaikan ini bukan berarti sudah nggak ada tantangan itu tetap ada gitu. Tetapi kan kita disuruh untuk menyaksikan yang baik-baik saja, Pak. Yang nggak baik biar kita dengan Tuhan. Kira-kira itu, Pak. Ya, terima kasih, Ririn. Ya, itu bagian dari apa yang telah dialami di dalam proses penggembalaan. Tadi berapa tahun? 19 tahun ya tadi disampaikan ya. Dari mulai 0. Ya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya mau meresponi yang dibilang tadi itu tentang anak yang dari kampung yang datang ke kota. Ya. Yang anak-anak yang dari kampung itu membantu sekali ke gereja-gereja kota, apalagi gereja yang fokusnya kepada anak-anak kaum dan anak-anak kuliahan. Jadi kami penjaringannya lewat kos-kosan itu, kami sudah sengaja tempatkan berdua di kos-kosan yang strategis, supaya setiap kali ada orang yang datang dari kampung langsung diambil ke gereja dari kos-kosan tersebut langsung. Dan kita buat acara seperti kita kasih wifi gratis, kita kasih fotokopi gratis, kita kasih jadi isinya itu kebanyakan anak-anak kuliahan. Isinya kebanyakan anak-anak kuliahan. Dan akhirnya yang saya mau kasih tahu itu yang bisa dilakukan sama gereja adalah kembali kita melihat gereja-gereja yang mereka tinggalkan ini, yang mereka berasal dari gereja tersebut. Terus kami menghubungkan orang-orang dari gereja kami yang pindah kota atau pindah ke gereja-gereja tersebut. Jadi seperti timbal balik. Jadi mungkin itu bisa dilakukan juga sama gereja-gereja di kota yang lain untuk jemaatnya. Ya, betul. Jadi memang justru kita harus
membangun kerjasama, ya, membangun kerjasama yang baik itu. Dan karena kalau tidak, kadang-kadang anak-anak kita yang dari misalnya dari kota kecil, dari desa, pindah ke kota, itu juga banyak yang hilang. Banyak yang hilang juga. Hilang di tengah jalan begitu ya. Jadi mereka karena jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu sebabnya ya diperlukan kerjasama. Ya, saya senang tadi ditempatkan orang-orang di kos-kos itu sebagai bagian dari ya itu kan jiwa-jiwa gitu. Itu jiwa-jiwa. Kampus-kampus ya, kalau kota-kota saudara adalah kota-kota yang berkampus. Saya sangat mendorong untuk saudara-saudara punya pelayanan kampus ya yang dihidupkan, yang kuat. Saya masih bergumul, masih terus berdoa untuk pelayanan kampus. Kami pernah memulai pelayanan kampus, tapi terhenti oleh ada satu dan lain hal. Tetapi pada waktu kami memiliki pelayanan kampus, kami melihat bagaimana gereja di kota itu bisa memberkati gereja yang ada di desa dengan cara ketika mereka ada di kota, mereka berada di gereja yang tepat dan bertumbuh, dan pada gilirannya akan justru mereka tidak akan pernah lupa gereja home church mereka ya yang ada di kota kecil atau di desa, karena mereka berada di gereja yang tepat gitu. Justru kalau mereka berada di gereja yang tepat, justru mereka akan semakin punya beban kepada home church-nya gitu. Bahkan mereka pulang punya pemikiran, waduh, kalau gereja saya di tempat saya ya di kampung ya bisa bertumbuh seperti ini. Sehingga itulah yang kadang-kadang harus kemudian kita juga, bagi kita yang berada di desa-desa, kita harus open minded gitu. Pikiran kita harus terbuka, karena bisa jadi kadang-kadang mereka dari kota yang dulunya dari tempat kita lalu pulang ingin banyak mengadakan perubahan. Nah, itu ciri orang muda ya, kadang-kadang ingin berlari. Nah, disitulah yang kemudian kita harus dengan baik bagaimana kita bisa mengakomodasi, tetapi kiranya justru bukan menjadi ketegangan ya, tetapi justru menjadi berkat gitu, menjadi berkat. Nah, ini saudara-saudara, terima kasih tadi sharingnya ya, sharing yang bagus sekali. Saya memberikan gambar ini di mana ini merupakan gambar sebenarnya seperti sebuah corong ya, dari tubuh gereja, tim pendukung, tim sumber daya, tim doa, tim pelayan. Ini bicara tentang bagaimana gereja itu harus seperti corong ini. Ada layer-layer, ada lapis-lapis yang terdiri dari tim-tim yang akan menolong orang untuk masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Jadi seperti sebuah corong, itu sisi yang paling luar itu sisi yang paling lebar gitu. Di mana itu adalah kesempatan bagi orang luar untuk masuk ke gereja kita itu sangat lebar. Harusnya seperti ini ya. Harusnya sangat lebar ya, sangat mudah akses kepada gereja kita. Jadi gereja kita bukan gereja yang eksklusif, tetapi gereja yang sangat mudah diakses. Dan disinilah kemudian diperlukan tim-tim ya, mulai ada saya sebut di sini tim pendukung, tim sumber daya atau logistik, tim doa, tim pelayan, dan itu akan menolong untuk orang-orang tersebut masuk ke gereja yang kita gembalakan. Yang ke-9, komponen yang ke-9, ketekunan. Ya. Belajar bagaimana untuk bertahan dalam tanggung jawab yang besar, masalah-masalah disiplin, dan menjalani perubahan. Ini ketekunan adalah harga mati. Ingatlah prinsip bertindak sesuai usia. Nah, apa yang dimaksud prinsip ini, bertindak sesuai usia? Bertindak sesuai usia itu adalah ketika kita mengembalakan, kita ini harus bertindak sesuai usia. Usia siapa? Usia yang kita gembalakan gitu. Kita nggak bisa harapkan seorang bayi atau bayi untuk berlaku menjadi seperti orang dewasa. Tidak bisa. Dan banyak kali kita gembala kecewa karena kita tidak bertindak sesuai usia. Kita expect, kita harapkan orang berlaku dewasa pada titik tertentu, padahal usia mereka ini usia bayi gitu. Jadi perlakukan mereka sebagaimana usianya. Jadi tidak bisa kita
kita memperlakukan orang sama. Orang-orang akan bertindak sesuai usia kerohanian mereka, bukan usia Anda. Ini dia. Inilah yang kita harus ingat. Kadang-kadang kita ini makin lama makin dewasa, kita ini bisa saja karena kita dewasa, kita ini jadi nggak sabaran sama yang bayi-bayi rohani. Allah gitu aja kok nggak bisa sih. Allah gitu aja kok nggak ngerti sih gitu. Aduh, jatuh lagi. Saudara-saudara, kita harus bertindak untuk memiliki prinsip ini. Kenapa? Karena orang berlaku sesuai dengan usia kerohanian mereka, bukan usia Anda. Disinilah kemudian kita belajar menjadi tekun gitu, mengerti gitu. Ada proses pengertian. Miliki persahabatan yang kemudian bertanggung jawab di luar pelayanan Anda. Untuk terus mengembangkan ketekunan, kalau tadi secara internal kita ada pemahaman bahwa setiap jemaat ini punya tingkat komitmen yang berbeda-beda. Jadi jangan mudah baperan, bawa perasaan begitu ya, saudara-saudara. Karena tingkat kedewasaannya berbeda-beda. Dan kadang-kadang kita berpikir orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah banyak pengetahuan. Tidak, saudara. Kedewasaan rohani tidak berbanding lurus dengan banyaknya pengetahuan. Atau berbanding lurus dengan skill, keterampilan pelayanan yang dimiliki oleh jemaat. Kadang-kadang ada jemaat-jemaat yang punya keterampilan pelayanan luar biasa, tapi belum dewasa rohani gitu. Nah, atau kadang-kadang ada jemaat yang punya pengetahuan Alkitab luar biasa, tapi juga belum dewasa rohani. Sehingga perilaku-perilakunya juga tidak dewasa. Nah, inilah yang kemudian kita membantu mereka untuk kemudian berlaku dewasa sesuai dengan pertumbuhan rohani yang kita harapkan. Tetapi pengertian ini menolong kita untuk menjadi lebih sabar, bertekun di dalam pelayanan. Miliki persahabatan yang bertanggung jawab di luar pelayanan Anda. Nah, ini diperlukan kita punya persahabatan dengan orang-orang di luar gereja yang kita layani, supaya kita ada tempat untuk berbagi. Seringkali kita ini seperti gunung meletus begitu, karena kita tahan dan tidak ada tempat yang aman untuk berbagi. Memang tempat yang paling aman adalah Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pernah membocorkan rahasia kita. Tuhan tidak pernah menggosipkan curhatan kita, ya saudara-saudara. Itu tempat yang paling aman. Jadi saudara-saudara, tidak ada tempat seaman-amannya tempat yang lain. Kita menyebutnya mentor lah, kita menyebutnya guru rohani, orang tua rohani, apapun itu. Tapi tidak bisa dipungkiri tempat yang paling aman adalah Tuhan. Sehingga memang dituliskan di sini persahabatan yang bertanggung jawab. Ada persetujuan, ada kesepakatan gitu ya, saudara. Kesepakatan moral di mana ketika kita menceritakan sesuatu, yaitu menjadi sebuah rahasia iman di dalam persahabatan tersebut. Temukan guru yang peduli ya. Guru ini adalah mentor, mungkin orang menyebutnya, saudara-saudara. Jadi kalau dulu ada teman saya namanya Pak Douglas Hollis yang meninggal dunia tahun lalu ya, dipanggil Tuhan tahun lalu. Sakit kanker. Dan beliau mengambil doktornya itu dan menulis disertasinya tentang mentorship ya, tentang pementoran begitu. Makanya beliau banyak tahu tentang pementoran, dan dia mengatakan bahwa satu orang itu bisa saja punya paling tidak 12 mentor gitu. Pokok banyak sekali, Pak. 12 guru mentor. Karena apa? Karena mentor itu tidak berbicara satu orang itu bisa mementori segala bidang. Ada satu orang dia bagus di dalam manajemen keuangan misalnya. Ya kita belajar dimentori manajemen keuangan dengan dia. Ada satu orang yang bagus di dalam doa. Ya kita belajar dari dia tentang doa gitu. Jadi ada mentor-mentor, tempat di mana kita bertanya, tempat kita menimba ilmu begitu supaya kita juga bertumbuh gitu. Kita bertumbuh. Kontrol waktu Anda atau orang lain akan mengontrolnya untuk Anda. Nah ini dia.
ini pengelayanan penggembalaan nih. Kalau kita tidak punya waktu yang kita tetapkan, siapkan, maka orang akan kemudian mengontrol waktu kita. Orang akan mengontrol waktu kita. Apalagi gembala ya. Gembala seringkali susah mengatakan tidak gitu. Berat mengatakan tidak. Tapi kita harus punya waktu, kontrol waktu. Kapan waktu mempersiapkan firman Tuhan, hari apa? Kapan waktu untuk kemudian kita mengadakan kunjungan. Oke. Nah, ini ada yang bertanya di sini. Oke. Ada yang menulis, sharingnya Bapak juga terlihat di tempat saya, walaupun pusatnya di kota, tapi masalah kurangnya pelayan ini selain yang Bapak katakan, pindah tugas dan umumnya di tempat ini, setahu saya kriteria seorang diangkat menjadi pelayan adalah bagaimana dia harus memiliki kedewasaan rohani dan tentunya memiliki potensi yang dapat diaplikasikan guna untuk pelayanan apapun itu. Saya mau bertanya sedikit, tentunya keterlibatan kaum awam itu juga berfungsi dalam pelayanan, di mana ada banyak aktivitas pelayanan yang membutuhkan kaum awam untuk membantu mengembangkan pelayanan. Tapi ketika ada masalah personal antar pelayan, kemudian mempengaruhi pelayanan tadi, misalnya partisipasinya mulai berkurang. Nah, melihat hal itu, apakah boleh kita sebagai pemimpin atau ketua tim membuat sebuah keluarga untuk teamwork ini? Mungkin KTB untuk menciptakan mental tim kerja dan memelihara komunikasi dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari kebijakan gembala. Artinya begini, ya. Tapi pada prinsipnya akan lebih baik pelayan-pelayan ini memang punya komunitas, gitu. Punya komunitas. Jadi diwadahi di dalam satu komunitas supaya mereka itu bisa memiliki kedekatan emosional dan mereka bisa mudah untuk apabila terjadi sumbatan-sumbatan komunikasi itu, kemudian sumbatan komunikasi itu dibereskan gitu ya. Jadi biasanya ini karena adanya jarak, maka kemudian biasanya apa yang tidak baik itu dipendam, dan disitulah biasanya bibit di mana terjadinya perpecahan ya. Jadi saya mengatakan bahwa bentuklah komunitas itu, dan itu seharusnya ada. Tetapi sekali lagi disesuaikan dengan visi gembala. Artinya disesuaikan dengan visi gembala itu, nanti gembala akan kemudian menuntun komunitas ini, misalnya komunitas pemusik, komunitas tim usher gitu, atau komunitas yang ada komunitas guru-guru sekolah minggu, ya bentuklah komunitas-komunitas itu supaya mereka sekali-kali dikumpulkan di dalam komunitas yang sama, kemudian bisa jadi gembala datang untuk kemudian memberikan bimbingan di dalam komunitas itu. Tapi itu adalah ide yang baik dan justru saya sarankan, karena begini ya saudara-saudara, masalah biasanya sulit diselesaikan ketika ada jarak, sungkan dan lain sebagainya, sehingga keterbukaan ini sulit terjadi. Nah, untuk itu diperlukan komunitas tadi. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ketika di dalam komunitas, maka pertumbuhan kedewasaan itu bisa terpantau, terjadi ketersalingan ya, saling mendukung, saling mendoakan dan seterusnya. Jadi akan baik apabila ada komunitas gitu, ada komunitas yang kemudian dibangun. Oke. Ya. Sampai bagian ini, apakah ada pertanyaan, saudara-saudara, untuk pelayanan yang kemudian digerakkan oleh tujuan? Ya, mulai ada 9 komponen, ya, ada 9 komponen. Komponen kuasa Allah, kemudian yang kedua adalah komponen tujuan, yang ketiga orang yang bakal hadir, kemudian program, keempat, proses, yang kelima, kemudian yang ketujuh tadi ketekunan atau keluarga, ya.
ke-8 itu apa tadi? Yang ke-8, 9 adalah ketekunan. Kemudian ya 5 proses, 7 keluarga. Mana tadi 8? Nah, 8 adalah pemimpin-pemimpin yang ambil bagian. Ya, artinya kita harus memperhatikan pemimpin-pemimpin, tim-tim yang ada. Jadi ada 9 komponen ini yang akan menolong saudara-saudara untuk membuat program di dalam paper saudara, dan saya berharap saudara-saudara yang kalau bukan gembala, saudara mulai berimajinasi untuk seolah-olah itu adalah penggembalaan saudara-saudara. Ya, seolah-olah itu adalah penggembalaan saudara. Oke. Oh, ada yang di ruang tunggu. Terima kasih. Silakan. Sepertinya tidak ada. Semua sudah di-admit. Itu Pak, sudah dibalas di Pak Ewaldo. Oh, sudah? Oke. Ya, terima kasih. Oke, kita akan, saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang tubuh Kristus dan gembala. Jadi, memang saya awal-awal memulai dari program, karena ini berhubungan dengan saudara membuat paper, ya, saudara membuat paper. Nah, sekarang saya baru bicara tentang apa itu tubuh Kristus dan kemudian siapa itu gembala, ya, tubuh Kristus dan penggembalaan itu sendiri. Oke. Pemahaman tentang siapa gembala dan kemudian apakah tubuh Kristus itu sangat penting, saudara-saudara, karena kalau tidak, maka kita akan bisa melihat pelayanan itu sebagai profesi saja. Ya, memang, saudara-saudara, ada unsur profesinya, ada. Tetapi, saudara-saudara, bahwa pelayanan itu adalah panggilan, gitu. Pelayanan itu adalah panggilan. Saya harus terbuka kepada saudara-saudara. Selama sekian tahun saya mengajar, saya juga melihat ada mahasiswa-mahasiswa yang sekolah teologi ketika keluar, lulus, begitu. Tidak semua mereka menjadi gembala. Ya, ada yang kemudian menjadi guru, ada yang kemudian menjadi pegawai negeri juga ada yang menjadi perintis lalu menjadi gembala, ada yang menjadi dosen, ada macam-macam gitu, ada macam-macam. Dan memang itu adalah sebuah proses yang terjadi. Tapi saudara-saudara, saya berharap bahwa apapun nanti dan dimanapun kita berada, maka kita tetap menjalankan tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ya. Nah, ini tubuh Kristus dan gembala. 3 kebenaran tentang jemaat. 3 kebenaran tentang jemaat. Jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua sudah tahu ini, ya. Jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Tetapi saudara-saudara, sesuatu yang kelihatannya klise, tapi kalau kita tidak benar-benar memahaminya, nanti di dalam pelayanan kita, dalam penggembalaan kita ini bisa frustasi, saudara, atau kita ini bisa menyalahgunakan kesempatan, wewenang yang dimiliki, gitu. Saya selalu menekankan ini di dalam pemikiran saya bahwa jemaat ini adalah anggota tubuh Kristus. Hanya ada satu tubuh Kristus yang tunggal itu menyatakan diri dan eksistensinya dalam banyak anggota tubuh, yaitu dalam jemaat-jemaat lokal. Ya, jadi ada universal, tubuh Kristus yang universal, seluruh gereja yang ada, dan
kemudian ada eksistensi dari tubuh Kristus itu muncul di dalam gereja lokal di mana kita melayani. Jadi kita ini terhubung dengan seluruh gereja yang ada sebagai tubuh Kristus gitu ya. Jadi saudara, berbesar hatilah bahwa apabila kita sedang bergumul di dalam gereja kita, kadang-kadang kita melihat ada gereja-gereja yang luar biasa berkembang, mengundang kita untuk hadir di dalam konferensi-konferensi yang diadakan oleh gereja lokal tersebut. Kadang-kadang ada, saya menyebutnya iri kudus gitu ya. Iri tapi kudus gitu. Kita, aduh kok bisa ya? Gimana caranya bisa berkembang seperti itu dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang bisa berpikir seperti itu dan kita ingin belajar. Tetapi saudara-saudara, mereka juga anggota tubuh Kristus kita gitu. Kalau mereka bisa, kita pun pasti bisa. Kita sama-sama anggota tubuh Kristus. Kita sama-sama anggota tubuh Kristus. Demikian juga bagi gereja-gereja yang sudah berkembang, karena semua juga anggota tubuh Kristus, maka gereja-gereja yang sudah maju dan berkembang akan mengingat juga anggota tubuh Kristus yang lain, gereja lokal yang lain untuk bisa membantu dan menjadi berkat. Jemaat lokal adalah milik Kristus. Baik jemaat lokal yang sudah ada atau mapan maupun yang baru dirintis, kedua-duanya adalah milik Kristus dan bukan milik pendeta atau gembala yang menggembalakan atau merintis. Sekalipun kita yang merintis keluar dana, keluar biaya, pengorbanan, air mata, bahkan mungkin air mata darat gitu ya. Kita benar-benar berkorban sampai gereja itu bisa dilahirkan dan kemudian gereja itu bertumbuh. Tapi saudara ingat bahwa itu adalah milik Kristus. Ya, itu adalah milik Kristus. Kita hanyalah pekerja kebun anggur yang diminta Tuhan untuk bekerja di ladang anggur tersebut. Ya, saudara-saudara, karena kalau tidak, saudara-saudara, di Surabaya, ya, di Surabaya ada masalah-masalah gereja yang terjadi oleh karena misalnya aset, ya, ya, gereja karena kemudian berkembang memiliki banyak aset gitu ya, banyak aset sehingga kemudian menjadi sengketa aset tersebut. Padahal saudara-saudara, lebih baik memang dipersiapkan ketika kecil ya, ketika masih kecil, hal-hal yang nanti bisa menjadi jebakan di masa depan itu dipersiapkan jauh-jauh hari supaya itu tidak terjadi. Misalnya masalah aset dan lain sebagainya. Ketika masih belum kelihatan, itu banyak orang yang tidak melirik ya. Tapi begitu mulai kelihatan kemajuan, mulai banyak aset, nah itu orang bisa tergoda, saudara-saudara, orang bisa tergoda. Tetapi sekali lagi, karena kita harus ingat bahwa ini adalah milik Kristus. Kalau kita pulang ke surga, kita tidak membawa apa-apa, ya, selain kita membawa penilaian dari majikan kita, yang menilai kita, sabarlah wahai hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dengan kesenangan Tuhan. Supaya ini tidak menjadi beban. Saudara-saudara, tadi telah disinggung oleh Ririn ya, bagaimana perasaan kehilangan jemaat keluar 7 kakak, 49 orang. Wow, waduh. Feeling gembala. Ini bedanya dengan penginjil dan gembala ya saudara-saudara. Gembala itu tipenya biasanya kiper ya, orang yang menjaga, orang yang mempertahankan orang untuk ada, itu kiper ya. Kalau penginjil itu namanya penginjil itu khotbahnya itu sikat, dia nggak terlalu pusing gitu ya saudara. Karena dia hanya sikat, gosok. Tapi kalau gembala itu biasanya kelihatan juga dari khotbah-khotbahnya. Dan ketika orang keluar dari gereja, itu sebuah pukulan dan kadang-kadang bisa menjadi semacam serangan balik gitu. Karena ada jemaat yang masih stay di gereja kita, kemudian juga merasa sakit hati, dan kemudian rasa sakit hati ini kemudian ditumpahkan kepada siapa? Kemungkinan besar kepada gembalanya dengan menyalahkan gembalanya. Ya.
mencari kambing hitam. Kenapa? Tetapi saudara, sekali lagi bahwa jemaat lokal adalah milik Kristus. Gitu. Bahwa Kristus juga akan take care. Kristus ketika kita bersedih, kita tidak bersedih sendirian. Kristus juga menangis apabila orang-orang tersebut ternyata ya mereka jatuh di tempat yang salah nantinya gitu ya. Tapi ini kiranya menjadi modal bagi kita bahwa gereja lokal sekalipun nanti punya aset luar biasa, ya, aset luar biasa seperti gereja Paul Yonggi-cho, ya. Paul Yonggi-cho gerejanya itu punya bukit doa, wow, punya macam-macam luar biasa, ya. Dan pernah saya berkunjung ke sana, masuk ke toiletnya, saudara-saudara, masuk ke toiletnya, ya tentu saja toilet laki-laki ya, saudara-saudara. Urinoir ya, tempat untuk buang air seni itu ya, itu bisa deret banyak sekali ya. Saya belum pernah melihat deretan toilet sebanyak itu ya, saudara-saudara, karena gereja itu bisa menampung berapa ya? Dulu seingat saya jemaatnya sampai 800.000 ya, hampir. Ya, jadi luar biasa ya. Masuk ke toiletnya aja itu loh. Luar biasa. Tetapi saudara, itu milik Kristus. Itu milik Kristus ya. Itu milik Kristus. Tujuan Tuhan dengan jemaat lokal. Kelima jenis jabatan yang Tuhan adakan adalah untuk kepentingan tubuhnya. Yaitu 5 jenis jabatan tadi, ada gembala, ada penginjil, ada guru, ada nabi, ya saudara-saudara. Apa satunya lagi? Gembala, penginjil, ada rasul, ya. Jadi kita bisa saja menemukan karunia-karunia ini di dalam satu gereja, dan tugas semuanya adalah untuk membangun tubuh Kristus menjadi dewasa, sehingga kita harus memahami tempat-tempat tersebut. Tubuh harus berkembang dan menjadi dewasa. Mereka memerlukan perawatan, pelayanan, dan pemeliharaan yang intensif. Intensif. Ya. Kalau saudara gembala, maka jangan banyak pergi-pergi gitu, karena ya perlu pekerjaan yang intensif. Apabila pergi-pergi karena menghadiri konferensi dan lain sebagainya, ya itu sesuatu yang wajar ya. Tapi kalau karena jalan-jalan, ya saudara-saudara, ya itu waktunya saudara bertanya, kenapa ya saya suka meninggalkan gereja ini ya? Kok rasanya refreshing? Ya. Kalau banyak refreshingnya gitu ya, saudara, mungkin passionnya sudah mulai hilang gitu. Tubuh harus produktif, tubuh harus berkembang, tubuh Kristus ya. Tubuh juga harus produktif. Produktif berarti mereka sudah siap melayani Tuhan dan aktif turut membangun tubuh Kristus. Jadi ukuran keberhasilan dari setiap jemaat adalah apabila, ini perhatikan ini, ukuran keberhasilan dari setiap jemaat adalah apabila jemaat mereka telah menjadi dewasa dan produktif. Ini dia. Keberhasilan pelayanan pengembalaan apabila setiap jemaat mereka menjadi dewasa dan produktif. Apa yang dimaksud dengan produktif? Tadi itu, yaitu mereka akan menghasilkan murid-murid Kristus yang lain. Itu produktif. Ya. Ukuran produktivitas itu di situ, saudara-saudara. Jadi bukan hanya terlibat aktif pelayanan, tetapi mereka juga memiliki beban untuk mereka memproduksi, menghasilkan, melahirkan murid Kristus yang lain. Melahirkan murid Kristus yang lain. Ini adalah ukuran keberhasilan dari jemaat yang kita layani. Gedung gereja, fasilitas, dan lain sebagainya, itu adalah space atau sarana, ruang yang mencerminkan pertumbuhan itu. Yang mencerminkan pertumbuhan itu. Mencerminkan tadi itu. Pertumbuhan kedewasaan sehingga diperlukan ruangan yang lebih besar lagi karena
pertumbuhan murid Kristus tadi, pertumbuhan murid Kristus. Nah, sekarang calon gembala. Sebagai calon gembala, totalitas panggilan seorang gembala jemaat harus lahir baru. Kalau tidak lahir baru, seperti kata Tuhan Yesus, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Ya, Yesus mengatakan itu. Jadi harus lahir baru, harus melek, punya pengalaman lahir baru. Mendengar panggilan Tuhan berarti meninggalkan pekerjaan lama lalu mulai mengerjakan pekerjaan baru. Ya, seperti para murid yang sebelumnya nelayan, lalu Yesus mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Lalu mereka meninggalkan jala dan perahunya untuk kemudian mereka mengikut Yesus. Panggilan Tuhan harus diartikan sebagai perintah Tuhan. Tuhan bukan bertanya terlebih dahulu apakah orang ini mau atau tidak, melainkan memerintah untuk tinggalkan pekerjaan mereka. Sebab Tuhan menghendaki mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang baru. Saya menulis kata totalitas. Jadi full heart begitu ya. Hati yang penuh untuk panggilan tersebut. Dan Pak, bagaimana Pak kalau misalnya ada gembala yang juga mengerjakan pekerjaan yang lain, mungkin pegawai negeri, mungkin bisnis atau apapun juga, ya kita melihat di dalam Alkitab ada itu, ya ada seperti Paulus yang menjadi pembuat kemah gitu ya, membiayai diri sendiri, dan bahkan Paulus kemudian menuliskan kepada jemaat Efesus di dalam di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Paulus memberikan pesan kepada para leaders yang ada di Efesus. Dia mengatakan begini, bahwa aku bekerja dengan tanganku sendiri. Aku tidak mengingini emas dan perakmu. Nah, itu memang Paulus coba menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan apapun dari jemaat yang dia layani, dan dia buktikan dengan cara dia bekerja mensupport dirinya sendiri. Mungkin kadang-kadang ada pemikiran seperti itu, ya, ada pemikiran seperti itu, yaitu saya tidak ingin bergantung kepada jemaat, Pak, sehingga saya punya pekerjaan sendiri, dan pelayanan saya ini adalah justru kalau bisa, ini bahasa rohaninya, kalau bisa saya justru membantu pelayanan melalui apa yang saya kerjakan. Itu kalau itu memang panggilannya, it's okay. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa ketika kita ini fokus kepada pelayanan itu, dan kita tidak mengerjakan pekerjaan yang lain, itu juga ada kepentingan, ada manfaatnya yang juga besar, saudara-saudara. Mungkin pada kondisi tertentu karena kita perlu support ekonomi sehingga kita bisa bekerja, tetapi saya melihat ketika gereja sudah stabil, seharusnya lebih baik fokus, ya, lebih baik fokus. Itu mungkin pendapat saya pribadi. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kita tidak bergantung kepada jemaat. Itu kalimat yang salah. Kita bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui jemaat. Saya tidak bergantung kepada jemaat. Karena kalau saya berpikir saya bergantung kepada jemaat, maka saya mulai melihat jemaat dengan potensi-potensi ekonomi mungkin. Dan itu adalah satu pikiran yang menyesatkan. Saya sampaikan, kalau saya fokus melayani jemaat, karena saya tidak sedang bergantung kepada jemaat, saya bergantung kepada Tuhan. Karena yang menggerakkan hati itu Tuhan, gitu. Yang menggerakkan hati orang itu Tuhan. Kita hanya penabur, tapi yang menumbuhkan itu Tuhan. Jadi saya sangat mendorong saudara-saudara sebagai gembala untuk jangan menaruh diri di dalam rasa tidak percaya bahwa ketika kita ini fokus melayani, dan mungkin dari pelayanan di dalam jemaat itu saudara mendapatkan honor, mendapatkan tunjangan-tunjangan, lalu dipikir kita ini bergantung kepada jemaat. Itu salah. Justru itu adalah menolong jemaat untuk dewasa, bertanggung jawab,
mensupport gembalanya, mensupport orang tua rohaninya, gitu. Mensupport orang tua rohaninya, sehingga mereka juga akan belajar untuk menjadi dewasa, gitu. Proses panggilan Tuhan, yaitu tadi, jika seorang memasuki pendidikan teologi karena ia yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya, ia akan menyelesaikan pendidikannya serta mempersiapkan diri dengan segala hal yang perlu dan banyak berdoa. Ia menunggu Tuhan memberitakan kepadanya kemana ia harus pergi. Panggilan seorang gembala. Ya, saya baru saja membaca satu buku yang ditulis juga oleh seorang gembala. Dia menceritakan bahwa di awal-awal pelayanannya dia banyak mengalami disilusi, mengalami kebingungan begitu ya, saudara, tentang pelayanannya, panggilannya apa ya. Saya mendorong saudara-saudara untuk bisa mengenali panggilan semakin cepat semakin baik, karena banyak waktu tidak akan terbuang begitu ya. Karena kalau saudara punya panggilan misalnya mengajar, ya tekuni itu. Kalau saudara punya panggilan menjadi gembala, persiapkan itu sejak muda, saudara-saudara. Jangan pada waktu muda karena masih dibiayai orang tua, nggak terlalu berpikir gitu ya. Ya, yang penting nikmati masa-masa indah di sekolah gitu. Saudara-saudara, kalau saudara konteksnya mahasiswa sekolah teologi, saudara harus sudah mulai jelas panggilan saudara apa gitu, supaya saudara mempersiapkan diri gitu. Saya ingat pada waktu saya sekolah teologi, saya sejak semester 2 itu memang ingin jadi gembala, tidak ingin jadi gembala awalnya, karena saya melihat penggembalaan orang tua saya itu jadi gembala kok susah gitu ya, banyak mikirin masalah orang gitu. Dan saya lihat beban moralnya luar biasa, sehingga waktu itu saya tidak ingin jadi gembala. Tetapi somehow gitu, di dalam pertengahan saya studi, ada kerinduan menjadi gembala. Walaupun awal-awal pelayanan, pada akhirnya setelah lulus, saya tidak menggembalakan, tapi saya mengajar di Sekolah Teologi Maluku, di Ambon, sampai kemudian kerusuhan, dan sekolah teologi itu ditutup dan saya studi lanjut ke Filipina, dan ketika pulang saya ada di Malang di Sati. Tetapi saudara-saudara, ada panggilan gembala itu saya sudah kenali ketika saya ada di sekolah teologi, sehingga ketika dipercayakan menjadi pembantu ketua bidang kemahasiswaan di Sati, maka saya mencoba mengembangkan pelayanan berbasis penggembalaan ketika saya melayani sebagai pembantu ketua bidang kemahasiswaan. Nah, jadi artinya ketika kita mengenali panggilan kita, maka panggilan kita itu perlu kita pertajam terus-menerus gitu. Jadi jangan sampai kita ini seperti orang bingung. Semua seminar kita hadiri, semua kegiatan kita ikuti. Saudara-saudara fokus, karena disitulah panggilan kita. Kalau saudara punya panggilan penginjil gitu, atau panggilan rasul. Panggilan rasul itu membuka-buka begitu. Saudara terjun ke sebuah tempat, saudara memulai sesuatu, lalu kemudian mengembangkan, dan saudara tinggalkan, pindah lagi, diserahkan kepada orang. Itu ada orang-orang yang punya panggilan rasul seperti itu. Saudara juga persiapkan baik-baik. Karena ya, saya idealnya saudara ada orang yang mensupport saudara atau lembaga yang mensupport saudara. Apalagi kalau saudara nanti berkeluarga, menikah gitu. Keluarga itu perlu stability, perlu kestabilan. Kalau keluarga sebentar-sebentar pindah sana, pindah sini, pindah, itu menghasilkan anak-anak yang juga berada di dalam rasa kurang aman begitu. Karena ya sebentar-sebentar pindah, itu kasihan ya, itu kasihan. Jadi saudara persiapkan. Kalau memang saudara punya panggilan, misalnya menginjil, misalnya panggilan rasul gitu ya, pikirkan kalau saudara mau menikah begitu ya. Karena menurut saya akan lebih efektif kalau saudara tidak menikah seperti Paulus itu. Sehingga saudara, tapi kalau saudara punya panggilan yang lain, Pak, saya juga terpanggil untuk menikah, ya saudara pikirkan panggilan pelayanan saudara di mana akan cocok dengan pola di mana saudara akan menjadi seorang, misalnya kalau saudara mama, ibu,
Ya, saudara nggak bisa pergi terus-menerus begitu. Kalau ya saudara, jadi itu harus di apa ya, digumuli ya, digumuli. Gitu. Ya. Ini jam 10, saudara-saudara. Saudara bisa istirahat sebelum Juna mengingatkan saya. Biasanya Juna yang mengingatkan saya. Ya, silakan saudara-saudara istirahat. Ya. Ini jam 10, saudara. Saya berikan waktu saudara istirahat. Mungkin ada yang ke belakang, kemana, gitu. Nah, sampai 15 menit berikutnya. Ya. Jam 10.15 kita akan mulai lagi.